Om Swastiastu, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pembimbing utama Bapak Iwayan Suwendro SE MSI, yang terhormat pembimbing pendamping Bapak Iputu Arya Dharmayasa SPD MPD, yang terhormat penelaah Bapak DRS Inyoman Sujana MSI. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Kadek Suarjana dengan NIM 1817011111. Di sini saya akan menyampaikan tentang skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pembelajaran Daring dan Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja ke materi. Yang pertama yaitu bab 1 pendahuluan. Yang pertama latar belakang, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, kemudian yang keempat rumusan masalah, yang kelima tujuan penelitian, dan yang keenam manfaat penelitian. Langsung saja yang pertama yaitu latar belakang. Pendidikan merupakan suatu bidang yang harus diutamakan karena para siswa memiliki berbagai potensi dalam dirinya. Pendidikan sangat dibutuhkan dalam kelangsungan dan kesejahteraan hidup seseorang, bahkan dalam kesejahteraan suatu bangsa. Dengan pendidikan, seorang akan terhindar dari kebodohan dan kemiskinan, karena dengan modal ilmu, pengetahuan, dan keterampilan yang diperolehnya melalui proses pendidikan, siswa mampu mengatasi problema kehidupan yang dihadapinya. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Menurut PNI tahun 2014, pendidikan merupakan bimbingan atau pertolongan yang diberikan oleh orang dewasa kepada perkembangan anak untuk mencapai kedewasaannya dengan tujuan agar anak cukup cakap melaksanakan tugas hidupnya sendiri tanpa bantuan orang lain. Berdasarkan observasi yang telah dilakukan, guru pengajar menyampaikan bahwa tingkat partisipasi siswa dalam proses belajar mengajar masih belum maksimal. Hal tersebut dapat dikatakan belum maksimal karena kehadiran siswa dalam proses belajar daring hanya 60% dari jumlah keseluruhan siswa. Mengingat proses belajar mengajar saat ini menggunakan metode daring atau dalam jaringan, sehingga muncul berbagai keluhan dari siswa maupun guru. Siswa mengatakan bahwa siswa merasa kesulitan dalam menerima dan mencerna materi yang diberikan oleh guru secara daring. Selain itu, ada keluhan yang disampaikan oleh pihak guru, yaitu guru merasa kesulitan dalam menyampaikan materi kepada siswa karena berbagai kendala, antara lain siswa tidak fokus dalam belajar dan tingkat partisipasi siswa masih kurang. Berbagai hal yang telah dipaparkan di atas merupakan suatu alasan mengapa menurunnya hasil belajar siswa dalam mengikuti pembelajaran daring. Maka dari itu, penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian dengan judul Pengaruh Pembelajaran Daring dan Minat Belajar Siswa terhadap Hasil Belajar Mata Pelajaran IPS Siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Berdasarkan pada latar belakang yang telah disampaikan, maka adapun identifikasi masalah pada penelitian ini yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurangnya kehadiran siswa dalam proses belajar mengajar sehingga menyebabkan proses belajar kurang maksimal. Kemudian yang kedua, kurangnya respon siswa sehingga menyulitkan guru dalam proses belajar mengajar. Yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa yang menyebabkan menurunnya hasil belajar siswa. Kemudian yang keempat, minat belajar siswa masih kurang dikarenakan kurangnya inovasi dalam pembelajaran. Kemudian selanjutnya yang kelima, media pembelajaran yang kurang menarik sehingga tidak dapat merangsang minat siswa. Kemudian yang terakhir, siswa menganggap pembelajaran daring terlalu rumit sehingga menyebabkan siswa tidak tertarik untuk belajar. Kemudian yang selanjutnya pembatasan masalah. Berdasarkan dari sekian banyak faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar, mulai dari jasmaniah, psikologis, kelelahan, keluarga, sekolah, dan masyarakat,
Menulis hanya membatasi masalah tentang minat dan metode mengajar sebagai faktor yang mempengaruhi hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Groga. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya waktu dan biaya. Berdasarkan pemaparan latar belakang masalah, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan sebagai berikut. Apakah pembelajaran daring berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga? Yang kedua, apakah minat belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga? Kemudian yang terakhir, apakah pembelajaran daring dan minat belajar siswa berpengaruh terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga? Berdasarkan rumusan masalah yang telah disampaikan, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui, yaitu yang pertama, pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 SMP Negeri 4 Groga. Yang kedua, pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. Kemudian yang terakhir, pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. Manfaat penelitian. Berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi ilmu pengetahuan dalam bidang pendidikan ekonomi terutama dalam bidang IPS. Kemudian secara praktis, bagi mahasiswa, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan mengenai pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. Kemudian bagi lembaga undiksa, hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi perbandingan bagi mahasiswa lain, serta dapat digunakan oleh semua pihak yang ingin meneliti masalah yang sejenis. Kemudian bagi pihak sekolah, hasil penelitian ini akan memberikan gambaran tentang pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga yang dikelola oleh seluruh jajaran staf. Sehingga nantinya melalui gambaran ini diharapkan bisa membuat kinerja yang lebih baik dan dapat mengambil tindakan yang tepat untuk menangani hal-hal serupa. Langsung saja ke bab 2 yaitu kajian teori. Pada bab ini akan membahas mengenai hasil belajar, pembelajaran daring, minat belajar, penelitian terdahulu, kerangka berpikir, dan hipotesis penelitian. Baik, langsung saja saya akan membahas yang pertama mengenai hasil belajar. Pengertian hasil belajar. Menurut Anggita dan kawan-kawan tahun 2021, hasil belajar adalah kemampuan siswa yang diperoleh setelah menyelesaikan latihan-latihan dalam pembelajaran. Perubahan yang terjadi dari diri siswa, baik menyangkut aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Perubahan perilaku yang dapat diukur digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi siswa dan guru untuk melihat apakah siswa telah lulus atau tidak. Kemudian menurut Ahmad Susanto tahun 2013, hasil belajar adalah kemampuan yang diperoleh anak setelah kegiatan belajar. Karena belajar itu sendiri merupakan suatu proses dari seseorang yang berusaha untuk memperoleh suatu bentuk perubahan perilaku yang relatif menetap. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar. Menurut Slameto tahun 2010, faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar banyak jenisnya, tetapi dapat digolongkan menjadi dua golongan saja, yaitu faktor intern dan faktor ekstern. Faktor intern adalah faktor yang berasal dari dalam diri individu yang sedang belajar. Ada tiga faktor yang menjadi faktor intern, yaitu faktor jasmania, faktor psikologis, dan faktor kelelahan. Kemudian faktor ekstern. Faktor ekstern adalah faktor yang ada di luar individu. Faktor ekstern yang berpengaruh terhadap hasil belajar menurut Slameto tahun 2010 dikelompokkan menjadi tiga faktor, yaitu faktor keluarga, faktor sekolah, dan faktor masyarakat. Selanjutnya, indikator-indikator hasil belajar. Menurut Sobari tahun 2017, hasil belajar dapat dikatakan berhasil apabila telah mencapai tujuan pendidikan, di mana tujuan pendidikan berdasarkan hasil belajar peserta didik secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga, yakni aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotorik. Yang pertama, aspek kognitif.
Penggolongan tujuan ranah kognitif ada 6 kelas atau tingkat, yakni yang pertama pengetahuan, kemudian pemahaman, penggunaan, analisis, sintesis, dan yang terakhir evaluasi. Kemudian yang kedua, aspek afektif. Tujuan ranah afektif berhubungan dengan hierarki perhatian, sikap, penghargaan, nilai, perasaan, dan emosi. Taksonomi. Tujuan ranah kognitif meliputi 5 kategori, yaitu menerima, merespon, menilai, mengorganisasi, dan karakterisasi. Kemudian yang terakhir, aspek psikomotorik. Tujuan ranah psikomotorik berhubungan dengan keterampilan motorik, manipulasi benda, atau kegiatan yang memerlukan koordinasi saraf dan koordinasi badan. Kemudian selanjutnya akan membahas mengenai pembelajaran daring. Yang pertama, pengertian pembelajaran daring. Menurut Anggita dan kawan-kawan tahun 2021, pembelajaran daring merupakan proses interaksi yang memanfaatkan teknologi dengan aplikasi elektronik jaringan komputer. Siswa memerlukan fasilitas meliputi komputer, handphone Android yang terkoneksi dengan jaringan internet untuk mengikuti pembelajaran daring. Selain itu, ada pula pendapat lainnya, yaitu menurut Abarca tahun 2021. Pembelajaran daring merupakan pendidikan formal yang diselenggarakan oleh sekolah yang siswa dan guru berada di lokasi yang berbeda sehingga memerlukan sistem komunikasi interaktif untuk menghubungkan keduanya dan berbagai sumber daya yang dibutuhkan di dalamnya. Kemudian yang selanjutnya, kelebihan dan kekurangan pembelajaran daring. Menurut Rika Aryani tahun 2021, pembelajaran daring memiliki beberapa kelebihan, diantaranya adalah dapat meningkatkan skill guru dalam memanfaatkan media teknologi dalam proses pembelajaran. Pembelajaran menjadi lebih terencana dan efektif. Pembelajaran daring dapat meningkatkan kerjasama antara guru dan orang tua siswa. Proses pembelajaran dapat dilakukan di mana saja dan kapan saja tanpa dibatasi waktu. Siswa dapat lebih kreatif dan tidak tergantung kepada guru, dan melalui pembelajaran daring dapat melatih siswa dalam menguasai teknologi informasi atau IT. Selain kelebihan yang telah dikemukakan, pembelajaran daring juga memiliki beberapa kekurangan, diantaranya adalah sebagai berikut. Sebagian guru terkendala dalam menggunakan aplikasi pembelajaran daring, terutama guru yang sudah berusia lanjut. Tugas yang diberikan kepada siswa terkadang malah dikerjakan oleh orang tuanya. Tugas guru menjadi lebih banyak karena selain menyiapkan materi ajar, juga harus membuat laporan untuk Dinas Pendidikan. Tidak semua siswa memiliki HP Android untuk mengikuti pembelajaran daring. Kurangnya interaksi antara guru dan siswa. Guru kesulitan mengontrol siswa dan kurangnya pengawasan dalam pembelajaran daring. Selanjutnya, manfaat pembelajaran daring. Menurut Yunita Sari dan Hanifah tahun 2020, pembelajaran daring mempunyai banyak manfaat. Yang pertama, dapat membangun komunikasi dan diskusi yang efisien antara guru dengan murid. Kedua, siswa saling berinteraksi dan berdiskusi antara siswa yang satu dengan yang lainnya tanpa melalui guru. Ketiga, dapat memudahkan interaksi antara siswa, guru dengan orang tua. Keempat, sarana yang tepat untuk ujian maupun kuis. Kelima, guru dapat dengan mudah memberikan materi kepada siswa berupa gambar dan video. Selain itu, murid juga dapat mengunduh bahan ajar tersebut karena dapat memudahkan guru membuat soal di mana saja dan kapan saja. Karakteristik pembelajaran daring. Menurut Mustafa Korzin tahun 2019 mengemukakan bahwa ada beberapa karakteristik pembelajaran daring, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, materi ajar disajikan dalam bentuk teks, grafik, dan berbagai elemen multimedia. Kemudian, komunikasi dilakukan secara serentak dan tak serentak seperti video conferencing, chat rooms, atau discussion forum. Yang ketiga, digunakan untuk belajar pada waktu dan tempat maya. Kemudian dapat digunakan berbagai elemen belajar berbasis CD-ROM untuk meningkatkan komunikasi belajar. Selanjutnya, materi ajar relatif mudah diperbaharui. Selanjutnya, meningkatkan interaksi antara mahasiswa dan fasilitator.
memungkinkan bentuk komunikasi belajar formal dan informal. Kemudian dapat menggunakan ragam sumber belajar yang luas di internet. Selanjutnya yaitu indikator pembelajaran daring. Menurut Dita Triwidiani dan kawan-kawan, ada 5 indikator pembelajaran daring, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu komunikasi, kedua pengelolaan pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga respon peserta didik, keempat aktivitas belajar, dan yang terakhir hasil belajar siswa. Selanjutnya saya akan membahas mengenai minat belajar. Pertama, pengertian minat belajar. Menurut Riamin tahun 2016, minat belajar adalah salah satu faktor yang sangat penting untuk keberhasilan belajar yang dimiliki siswa. Minat muncul dari dalam diri siswa itu sendiri. Faktor dari luar minat belajar yaitu bagaimana cara guru tersebut mengajar. Peran guru sangat penting untuk menumbuhkan minat belajar siswa, salah satu dengan cara mengajar yang menyenangkan, memberikan motivasi yang membangun. Selain itu, Andriani R. dan Rasto tahun 2019 juga berpendapat bahwa minat belajar merupakan sikap ketaatan dalam kegiatan proses belajar, baik yang menyangkut perencanaan jadwal belajar yang dimilikinya maupun inisiatif dirinya sendiri melakukan usaha tersebut dengan bersungguh-sungguh dalam belajar. Yang berikutnya yaitu unsur-unsur minat belajar. Perhatian sangatlah penting dalam mengikuti kegiatan dengan baik. Dan hal ini akan berpengaruh pula terhadap minat peserta didik dalam belajar. Menurut Smadi Brata tahun 2012 berpendapat bahwa perhatian adalah banyak sedikitnya kesadaran yang menyertai aktivitas yang dilakukan. Akru tahun 2019 berpendapat bahwa minat muncul karena motivasi, sehingga motivasi diartikan sebagai daya upaya yang mendorong seorang untuk melakukan sesuatu. Motivasi dapat dikatakan sebagai daya penggerak dari dalam dan di dalam subjek untuk melakukan kreativitas tertentu demi mencapai suatu tujuan. Yang selanjutnya yaitu cara membangkitkan minat belajar. Menurut Zakiyah Derajat 2001, cara-cara yang dapat membangkitkan minat belajar secara umum antara lain yaitu yang pertama, kesadaran akan kebutuhan pada diri sendiri. Yang kedua, memberikan pengalaman baru pada seseorang. Yang ketiga, memberikan kesempatan berpartisipasi untuk dapat mendapatkan hasil yang diinginkan. Kemudian yang keempat, pemilihan penggunaan metode, media, dan materi pembelajaran yang akan digunakan. Kemudian yang terakhir mengenai indikator minat belajar. Menurut Yunita Sari dan Hanifah tahun 2020, minat belajar mempunyai indikator-indikator di dalamnya yaitu yang pertama, adanya perasaan tertarik dan juga senang untuk belajar. Kemudian yang kedua, adanya partisipasi yang aktif. Ketiga, adanya kecenderungan untuk memperhatikan. Keempat, daya konsentrasi yang besar. Kelima, memiliki perasaan positif dan kemauan belajar yang terus meningkat. Kemudian yang keenam, adanya kenyamanan pada saat belajar. Kemudian yang ketujuh, memiliki kapasitas dalam membuat keputusan berkaitan dengan proses belajar yang dijalaninya. Selanjutnya, penelitian terdahulu. Untuk yang pertama, yaitu penelitian yang dilakukan oleh Uli Ulia tahun 2012, dengan hasil penelitian mengungkapkan bahwa terdapat pengaruh yang positif yang tergolong sangat kuat sehingga ada korelasi antara minat belajar dan motivasi belajar terhadap prestasi belajar matematika siswa kelas 6 dan 5 di MI Riyadlotul Ulum Kunir. Kemudian, penelitian yang kedua dilakukan oleh Musyaropah tahun 2019 dengan hasil penelitian mengungkapkan mahasiswa FITK jurusan PAI semester 9 pada umumnya sangat berminat untuk menjadi guru. Hal ini terlihat dari 40 responden, 62,5% menyatakan sangat berminat menjadi guru. Kemudian, penelitian yang dilakukan oleh Abdul Rohim tahun 2011. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa minat belajar memiliki pengaruh terhadap hasil belajar siswa bidang studi PAI di SMP Dwi Putra Ciputat. Dan yang selanjutnya yaitu kerangka berpikir. Tahap yang pertama yaitu menentukan lokasi. Kemudian tahap selanjutnya melakukan observasi awal. Setelah melaksanakan observasi awal,
selanjutnya melakukan perumusan masalah. Kemudian langkah selanjutnya melaksanakan pengumpulan data. Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan kuesioner dan dokumentasi. Jenis data pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Kemudian sumber data pada penelitian ini menggunakan data primer dan sekunder. Kemudian dilakukan analisis regresi linear berganda pada data-data yang telah didapatkan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan. Langsung saja yang selanjutnya yaitu hipotesis penelitian. Menurut Sugiono tahun 2013, hipotesis penelitian adalah jawaban sementara dari rumusan masalah. Adapun hipotesis penelitian pada penelitian ini yaitu yang pertama H1. Ada pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. H0. Tidak ada pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. Kemudian yang selanjutnya H1. Ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. H0. Tidak ada pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. Selanjutnya, H1. Ada pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. H0. Tidak ada pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. Langsung saja ke bab 3 yaitu metode penelitian. Pada bab ini akan membahas mengenai yang pertama rancangan penelitian, kemudian lokasi penelitian, populasi dan sampel, definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, instrumen penelitian, pengujian instrumen, dan yang terakhir analisis data penelitian. Langsung saja rancangan penelitian. Rancangan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu rancangan penelitian kausalitatif. Menurut Sugiono tahun 2019, penelitian kausal adalah hubungan yang bersifat sebab akibat antara variabel bebas dan variabel terikat. Pada penelitian ini akan menguji pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. Kemudian yang selanjutnya yaitu lokasi penelitian. Penelitian ini dilaksanakan di SMP Negeri 4 Groga, Desa Penyapang, Kecamatan Groga, Kabupaten Buleleng, dengan tujuan ingin mengetahui bagaimana pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. Selanjutnya yaitu populasi. Adapun populasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu seluruh siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga yang berjumlah 119 orang. Kemudian sampel. Teknik sampling yang digunakan pada penelitian ini adalah teknik proporsional random sampling berdasarkan pada perhitungan yang dilakukan. Adapun besaran sampel yang digunakan yaitu sebesar 92 orang. Dan yang selanjutnya definisi operasional variabel. Adapun definisi operasional dari masing-masing variabel yang digunakan pada penelitian ini, variabel yang digunakan pada penelitian ini yaitu ada dua, variabel terikat dan variabel bebas. Variabel bebas meliputi pembelajaran daring dan minat belajar siswa, sedangkan variabel terikat yaitu hasil belajar. Selanjutnya yaitu jenis data dan sumber data. Jenis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu data kuantitatif. Kemudian sumber data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data primer dan sekunder. Yang selanjutnya metode pengumpulan data. Yaitu yang pertama dengan menggunakan kuesioner atau angket, dan yang kedua menggunakan metode dokumentasi. Selanjutnya yaitu instrumen penelitian. Instrumen pengumpulan data variabel pada penelitian ini dilakukan dengan melaksanakan dokumentasi dan kuesioner. Instrumen dokumentasi pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data untuk mengetahui data hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. Sedangkan instrumen kuesioner ini digunakan untuk memperoleh data
dari variabel bebas, yaitu pembelajaran daring dan minat belajar. Pengujian instrumen penelitian. Sebelum data dianalisis terlebih dahulu ditentukan uji validitas dan uji reliabilitas instrumen penelitian. Syarat suatu instrumen agar dapat digunakan untuk pengambilan data terlebih dahulu harus lolos uji validitas dan uji reliabilitas. Validitas merupakan salah satu pengujian yang digunakan untuk menguji suatu instrumen agar dapat digunakan untuk mengambil data. Silalahi tahun 2012 menuturkan bahwa suatu instrumen dikatakan valid apabila mampu mengukur apa yang hendaknya akan diukur dan mampu mengungkap data berdasarkan karakteristik gejala secara akurat. Kemudian yang selanjutnya, uji reliabilitas. Uji reliabilitas merupakan suatu pengujian yang digunakan untuk menguji instrumen supaya dapat digunakan untuk mengambil data. Uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui kekonsistenan instrumen atau alat ukur yang digunakan untuk mengukur suatu fenomena. Silalahi tahun 2012 menyatakan bahwa suatu instrumen dikatakan reliabilitas apabila alat ukur yang digunakan stabil dan konsisten meskipun dilakukan secara berulang kali. Analisis data penelitian. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis regresi linear berganda. Sebelum melakukan analisis regresi linear berganda, ada baiknya terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring atau X1 dan minat belajar siswa atau X2 terhadap hasil belajar atau Y, baik secara parsial maupun simultan. Uji asumsi klasik. Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik regresi linear berganda. Sebelum dilakukan analisis regresi, terlebih dahulu dilakukan uji asumsi klasik menurut Ghazali tahun 2016. Adapun uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini antara lain sebagai berikut, yaitu yang pertama, uji normalitas. Menurut Ghazali tahun 2016, uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal. Yang kedua yaitu uji multikoleniaritas. Uji multikoleniaritas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan adanya korelasi antara variabel bebas atau independen. Dan yang ketiga, uji heteroskedastisitas. Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemudian, analisis regresi linear berganda. Dalam penelitian ini, analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh pembelajaran daring atau X1 dan minat belajar siswa atau X2 terhadap hasil belajar atau Y, baik secara parsial maupun simultan. Analisis regresi linear berganda yang pertama yaitu menggunakan uji parsial atau t-test. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji t-test. Menurut Ghazali tahun 2016, uji statistik T disebut juga sebagai uji signifikan individual. Uji ini menunjukkan seberapa jauh pengaruh variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel independen. Dan yang kedua, uji simultan atau F-test. Uji F pada dasarnya menunjukkan apakah semua variabel independen yang dimaksud dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel dependen. Baik, langsung saja ke bab 4 yaitu hasil penelitian dan pembahasan. Untuk yang pertama yaitu hasil uji T untuk pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Groga. Untuk hasil penelitian dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan tabel tersebut, diperoleh nilai T hitung sebesar 24,888 dan T tabel sebesar 1,98698 yang berarti bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Begitu pula dengan nilai signifikansi untuk pengaruh pembelajaran daring terhadap hasil belajar sebesar 0,00 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan pembelajaran daring terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS
siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak secara parsial. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu hasil uji T untuk pengaruh minat belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Berdasarkan tabel berikut, diperoleh nilai T hitung sebesar 47,021 dan tabel sebesar 1,98698 yang berarti bahwa T hitung lebih besar daripada T tabel. Begitu pula dengan nilai signifikansi untuk pengaruh minat belajar siswa terhadap hasil belajar sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan minat belajar terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak secara parsial. Yang selanjutnya yaitu hasil uji F untuk pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Berdasarkan tabel tersebut, diketahui nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak, sehingga dapat dikatakan bahwa ada pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak secara simultan. Untuk mengetahui besarnya pengaruh yang disumbangkan antara pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak dapat dilihat pada tabel koefisien determinasi atau R-square. Adapun koefisien determinasi atau R-square dapat dilihat pada tabel berikut. Berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan program SPSS, diperoleh nilai koefisien determinasi atau R-square sebesar 0,969. Hal tersebut menunjukkan bahwa 96,9% hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak dipengaruhi oleh pembelajaran daring dan minat belajar siswa, sedangkan 3,1% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian ini. Yang selanjutnya yaitu koefisien beta, dan dapat dilihat pada tabel berikut. Persamaan regresi digunakan agar dapat menggambarkan pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Persamaan regresi tersebut dapat digambarkan sebagai berikut. Y sama dengan 0,531 plus 0,538 X1 plus 1,350 X2 plus E. Dan yang terakhir yaitu bab 5 penutup. Pertama, simpulan. Ada pengaruh positif dan signifikan antara pembelajaran daring terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Kemudian yang kedua, ada pengaruh positif dan signifikan antara minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Kemudian yang terakhir, ada pengaruh positif dan signifikan antara pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar mata pelajaran IPS siswa kelas 9 di SMP Negeri 4 Grogak. Kemudian yang kedua yaitu saran. Yang pertama, bagi siswa, berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa siswa perlu untuk memperhatikan segala faktor yang nantinya dapat mendukung kegiatan pembelajaran dalam mencapai hasil belajar yang maksimal sesuai dengan yang diinginkan. Kemudian bagi guru, dalam meningkatkan hasil belajar siswa, seorang guru harus lebih kreatif dan inovatif, mengembangkan dan menggunakan media yang akan dipilih sehingga dapat memudahkan siswa dalam mengikuti setiap pembelajaran yang berlangsung, baik secara tatap muka maupun daring. Kemudian yang ketiga bagi sekolah. Bagi pihak sekolah disarankan untuk melakukan sosialisasi pada siswa tentang pentingnya untuk memperhatikan segala faktor yang dapat mendukung dalam pencapaian hasil belajar yang lebih maksimal. Kemudian yang terakhir bagi peneliti lain. Bagi peneliti selanjutnya yang bermaksud untuk mengkaji aspek yang serupa mengenai pengaruh pembelajaran daring dan minat belajar siswa terhadap hasil belajar diharapkan untuk mengembangkan penelitian ini dengan mengkaji variabel lain yang mempengaruhi hasil belajar dan menggunakan populasi serta sampel yang lebih luas. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan tutur kata, mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.